Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan final project dari mata kuliah statistika. Final project saya berjudul Analisis Multidimensi Karakteristik Fisik Cabai berdasarkan data pengukuran lapangan. Nama saya Ringwan Nurjunaidi, uh, dari Fakultas Informatika PJJ. Pendahuluannya, cabai merupakan komoditas yang cukup umum ditemukan dan digunakan di dapur rumah tangga. Sehingga saya memilih cabai sebagai objek observasi dalam final project ini. Dalam proyek ini, data pengukuran panjang dalam sentimeter, diameter atau lebar dalam sentimeter, dan berat dalam gram dari 50 sampel cabai terdiri dari 3 jenis yang bisa saya temukan di dapur rumah saya, yaitu cabai keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit. Dianalisis. Dataset ini dibuat berdasarkan pengukuran langsung yang mencakup dimensi fisik cabai, panjang, diameter, atau lebar, dan berat. Kemudian, analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik multidimensi cabai dan hubungan antar variabel. Kita tentu saja menggunakan RStudio untuk eksplorasi lebih lanjut. Lanjut ke bab berikutnya adalah analisis data. Berikut adalah tabel hasil pengukuran dari 50 sampel 3 jenis cabai yang ada di dapur rumah. Kita namakan tabel 1 hasil pengukuran data fisik cabai, sekitar 50 sampel sudah saya ukur dan timbang. Demikian, kemudian lanjut ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memahami distribusi data. Langkah awal adalah menghitung rata-rata, median, standar deviasi, dan rentang data. Uh, untuk itu saya perlu untuk membuka RStudio sebagai berikut. Sebelumnya saya sudah menyiapkan skrip-skripnya sehingga tidak memakan waktu lama. Pertama-tama saya akan coba untuk meload beberapa library. Kemudian saya load datasetnya. Sorry, sudah ada di sini. Kemudian saya load summary-nya untuk melihat data deskriptif. Seperti kita lihat di sini, bisa kita lihat panjang itu paling 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 kecil nilainya adalah 1,5, sekian maksimalnya 13 cm, kemudian diameter minimal itu sekitar 0,5 cm, kemudian maksimalnya 2 cm. Kemudian berat minimalnya itu 0,320 gram, maksimalnya sekitar 35 gram. Kemudian ini screenshotnya sudah saya tampilkan di sini. Kemudian saya juga buatkan statistik deskripsi yang lain seperti panjang data dan standar deviasi yang tidak tercantum di sini. Untuk menampilkan itu standar data dan standar deviasi dan panjang data, saya menggunakan query ini. Saya menggunakan table. Ini tabelnya saya copy paste ke paper yang saya buat. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel 2, merupakan tabel diameter jenis cabai. Ini adalah tabel diameter jenis cabai. Kemudian tabel 3 yaitu tabel berat jenis cabai. Oke, ini semua tabel-tabelnya saya copy paste ke paper yang saya buat. Jadi ada 3 tabel baru di sini. Tabel deskripsi data panjang cabai, diameter cabai, dan berat cabai. Kemudian saya akan mencoba untuk memvisualisasikan data. Visual yang pertama adalah histogram. Ini adalah sudah ada di sini gambarnya. Saya akan coba load menggunakan query yang sudah disiapkan. Ini adalah query histogram untuk panjang. Untuk panjang dari data. Coba buka his.
Kurang lebih seperti ini, saya copy, export, paste di sini. Kemudian histogram diameter cabai, histogram 2, copy paste query-nya, script-nya, saya paste di Studio. Kita load, kita lihat hasilnya. Ini adalah histogram dari diameter cabai. Kemudian eh, histogram ketiga yaitu histogram dari berat cabai. Kita warnakan warna hijau. Yang kita tampilkan ini dia histogram dari berat cabai. Saya copy paste ketiga histogram tersebut ke dalam paper yang saya siapkan. Ini histogram panjang cabai, histogram diameter cabai, histogram berat cabai. Kemudian visualisasi berikutnya adalah scatter plot. Scatter plot itu digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Untuk meloadnya kita coba ke RStudio lagi. Hmm, query-nya, script-nya juga sudah saya siapkan, scatter plot untuk hmm, panjang versus berat cabai. Ini adalah scatter plot dari panjang versus berat cabai. Kemudian saya load juga scatter plot dari panjang versus diameter cabai, SP2. Ini dia scatter plotnya. Kemudian saya load juga scatter plot ketiga, yaitu scatter plot dari berat versus diameter, sorry. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian ketiga scatter plot tersebut saya ekspor dan import ke dalam paper yang saya siapkan. Ini adalah scatter plot panjang versus berat cabai. Ini adalah scatter plot panjang versus diameter cabai. Ini adalah scatter plot berat versus diameter cabai. Visualisasi berikutnya adalah box plot. Kita coba ke RStudio lagi. Kita load script yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini adalah box plot antara panjang cabai. PP1 kita lihat coba seperti ini. Kemudian box plot berikutnya adalah diameter cabai. PP2 kita load seperti ini. Kemudian box plot 3 ada untuk berat cabai seperti ini, BP3. Iya, kemudian ketiga box plot tersebut saya ekspor dan import ke dalam paper yang telah disiapkan. Ini adalah box plot panjang berdasarkan cabai. Kita perhatikan di sini ada pencilan di cabai rawit. Kemudian di box plot diameter juga ada pencilan di cabai merah besar. Kemudian di box plot berat berdasarkan jenis cabai juga ada pencilan di cabai keriting dan cabai rawit. Kemudian lanjut ke nomor 3 yaitu exploratory analysis. Jadi yang pertama adalah saya akan mencoba untuk menganalisa distribusi data. Distribusi data setiap variabel dianalisis menggunakan fungsi density di RStudio. Untuk itu kita kembali lagi ke RStudio. Kita load script-nya yang sudah disiapkan untuk distribusi data. Density yang distribusi pertama yang kita akan load adalah panjang dari data, panjang cabai maksud saya. Density-nya adalah D1, kita bisa perhatikan seperti ini, distribusi panjang cabai dari 3 jenis cabai yang saya ukur. Kemudian distribusi kedua yaitu diameter cabai. Script-nya kita load di sini, kemudian kita load plotnya. Ini adalah plot dari distribusi diameter cabai. Kemudian distribusi ketiga adalah dari berat. Kita load script-nya, kita load plotnya, kita lihat di sini ada distribusi berat dari cabai. Ketiga plot distribusi ini saya ekspor, kemudian import ke dalam paper yang telah disiapkan. Ini adalah distribusi panjang cabai, ini adalah distribusi diameter cabai, ini adalah distribusi berat cabai. Kemudian lanjut ke korelasi antar variabel. Untuk menghitung korelasi antar variabel dapat dilakukan di RStudio dengan meload script core. Sudah saya siapkan juga di sini ada core untuk panjang versus berat.
adalah 0,6. Kemudian korelasi antara panjang versus diameter sekitar 0,5. Kemudian korelasi antara berat dan diameter adalah 0,9. Setelah mendapatkan data tersebut, saya copy semua dan paste di paper yang telah saya buat. Saya siapkan dan dinamakan gambar koefisien korelasi. Dari semua yang telah dilakukan di atas, pendahuluan, kemudian analisis data, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis menunjukkan distribusi data. Panjang cabai memiliki rentang distribusi yang lebar, terutama pada cabai keriting, berat dan berat cabai lebih bervariasi pada cabai merah besar. Kita dapat lihat di di plot distribusi yang saya zoom ini gambar 15 distribusi data. Panjang cabai di yang sebelah kiri ini, panjang cabai memiliki rentang distribusi yang lebar. Kita lihat di sini panjang cabai rentang distribusi yang lebar. Jadi yang cabai rawit di sekitar 0 ada, kemudian melebar menjadi sampai ke cabai merah besar juga ada di sini ke arah 10 cm. Jadi memang rentang distribusi panjang memang sangat lebar. Nah, itu memang lebar. Terutama ternyata memang cabai keriting yang warna merah bisa kita lihat ini sekitar 7,5 sampai sekian. Kemudian berat cabai lebih bervariasi pada cabai merah besar. Berdasarkan distribusi berat cabai, kita lihat bahwa berat cabai memang lebih bervariasi pada cabai merah besar warna pink. Di sini kita lihat memang sih datanya cuma 5 sih. Jadi kita lihat dari sini dari 0 sampai sekian 10. Jadi kesimpulan pertama adalah panjang cabai memiliki rentang distribusi yang lebar terutama pada cabai keriting dan berat cabai lebih bervariasi pada cabai merah besar. Ini adalah data berat cabai dengan rata-ratanya sekitar cabai keriting beratnya sekitar 4,8 gram, cabai merah besar 32 gram, cabai rawit 0,9 gram. Kemudian standar deviasinya 1,0 untuk keriting, cabai merah besar 3, dan cabai rawit 0. Tingginya standar deviasi pada cabai merah besar kemungkinan besar karena memang jumlah datanya sedikit. Mungkin ketika jumlah datanya lebih banyak, mungkin dapat membuat standar deviasinya lebih kecil. Sehingga data cabai merah besar ini memang tidak terlalu konsisten ya, dibanding dengan cabai rawit yang standar deviasi 0,2. Kemudian berlanjut ke hubungan antar variabel. Dari gambar 14 sebelumnya, yaitu gambar 4 koefisien korelasi, maka dapat dibuatkan tabel sebagai berikut. Tabel 5, korelasi antara data fisik cabai. Nilai koefisien dan korelasi dari panjang dan berat adalah 0,6, untuk panjang versus diameter adalah 0,5, berat versus diameter 0,976. Sehingga korelasinya adalah untuk yang panjang versus berat adalah positif kuat, panjang versus diameter adalah positif sedang, kemudian berat versus diameter adalah positif kuat. Jadi memang pada dasarnya korelasi ketiga jenis cabai itu adalah positif, ada yang sedang dan kuat. Kemudian kesimpulan ketiga berdasarkan visualisasi, ternyata box plot mengungkapkan bahwa jenis cabai mempengaruhi distribusi berat secara signifikan. Jadi memang tiga jenis cabai ini memiliki berat yang sangat bervariasi ya, karena memang ukuran juga kecil, berat pun juga seiring ukuran kecil, berat pun juga kecil. Demikian sebaliknya. Dengan cabai merah memiliki berat tertinggi rata-rata. Bisa kita lihat di box plot ini, berat dari cabai merah memang paling besar karena memang bentuknya besar, sekitar 30 gram. Rata-ratanya itu ya kurang lebih segitu. Sedangkan yang paling rendah adalah jelas si cabai rawit ya. Sorry. Jelas cabai rawit yang paling beratnya paling kecil. Kemudian
dari visualisasi box plot juga, diameter juga berikutnya sedang apa namanya distribusinya. Kemudian kemudian kesimpulan keempat adalah yang terakhir, analisis ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang karakteristik cabai khususnya yang ada di dapur rumah di dapur rumah warga. Berikut saya lampirkan dokumentasi observasi lapangan. Ada cabai yang saya ukur, kemudian waktu pengukuran, tangan penggaris, dan timbangan. Demikian kurang lebih presentasi dari final project yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Semoga menghasilkan hasil yang baik buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.